Halo teman-temanku semuanya, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, saya mau bahas mengenai situasi hari ini tanggal 14 Oktober 2024. Presiden Jokowi menghadiri apel pengamanan ya untuk tanggal 20 nanti yang sekarang dipersiapkan pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ya. Saya mau menyoroti tentang isu-isu terkini ya teman-teman yang banyak digaungkan oleh para pembenci Jokowi. Jadi saya pikir para pembenci Jokowi itu orangnya ya itu saja ya teman-teman. Jadi hanya sekitar paling 10 sampai 20% saja lah, nggak banyak ya. Sebenarnya kehidupan geopolitik, geoekonomi ya teman-teman, sekarang di dunia ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita harus memandang negara Indonesia ini adalah eh, harus saling berhubungan antara negara satu dengan negara yang lain, karena hari ini Indonesia belum benar-benar independen ya, baik dari energi, pangan ya, terus keamanan, pertahanan belum bisa. Makanya apapun ya yang terjadi di belahan dunia lain pasti ada efeknya, pasti ada hubungannya dengan situasi geopolitik atau geoekonomi Indonesia, teman-teman. Banyak para politisi senior yang menurut saya kekanak-kanakan ya, berpikirnya sempit, padahal eh, kalau kita lihat mereka itu sekolahnya tinggi-tinggi, profesor, doktor gitu ya. Nah, saya mengamati di dalam situasi geopolitik hari ini, geoekonomi hari ini ya, yang tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan Indonesia. Indonesia itu belum bisa berdiri sepenuhnya, teman-teman. Ya, mengenai geopolitik, keamanan, ekonomi, kita masih banyak tergantung dari luar negeri juga. Otomatis kalau terjadi sesuatu di dunia, di belahan dunia lain, Indonesia akan terkena. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain politisi-politisi yang berpikirnya parsial, sempit, atau nggak tahu ada kepentingan apa ya, saya nggak membahas terlalu dalam. Jadi analisa saya itu teman-teman, politisi di Indonesia, karena saya itu berada di lingkaran politik lama teman-teman ya, di belakang layar, bukan politik yang ecek-ecek bukan teman-teman ya. Makanya saya sebenarnya diam aja, males bahas politik. Tapi karena saya melihat keadaan hari ini ya, saya bisa beropini ya teman-teman. Ini saya ambil garis besarnya saja, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti maksud saya. Saya nggak mau masuk terlalu ekstrim ke dalam. Saya hanya menyiasati atau mengomentari tentang keadaan geopolitik, geoekonomi hari ini. Jadi di dalam negeri saja teman-teman, hari ini kalau nggak salah berapa hari lagi ya, 6 hari lagi ya. Sekarang 14, nanti tanggal 20 pagi Prabowo dan Gibran akan dilantik. Nah, ini pengamanan harus ketat ya teman-teman, karena banyak provokator-provokator yang ingin menggagalkan itu teman-teman. Kalau melihat berita demi berita, dan provokatornya ya itu saja orangnya ya teman, di lingkaran itu saja yang teman-teman saya rasa di media sudah pada tahu. Ya, orang-orang yang nggak berbuat apa-apa menurut saya untuk negeri ini, mereka hanya bercuap-cuap melalui teori-teori yang nggak jelas ya. Padahal memimpin negara ini bukan hanya cukup cuap-cuap. Ya, memimpin negara ini harus ada action, ya, action, ya, dan itu bisa diukur. Membuat rakyat sejahtera itu bukan hanya cuap-cuap. Membuat rakyat sejahtera itu ada hitung-hitungannya, ya, mengambil tindakan, bukan hanya memprovokasi atau menebar kebencian atau berteori. Bukan begitu, negara ini harus ada actionnya. Actionnya apa ya? Seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, membangun dasar-dasarnya, kuatin dulu ya, infrastruktur kuatin dulu, dan akhirnya akan terbukti kan. Sekarang sudah mulai jalan, nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Bayangin aja, ya smelter-smelter di seluruh Indonesia sudah mulai dibikin teman-teman, yang smelter-smelter hasil tambang Indonesia sekarang sudah ada di dalam negeri. Jadi mereka yang pembenci itu nggak pada tahu bahwa nggak ada yang instan teman-teman. Untuk membuat negeri ini menjadi maju nggak ada yang instan, bahkan harus bertahap demi tahap, nggak bisa terputus.
Kalau terputus nanti akan sulit lagi nyambungnya, bertahap, setahap, 2 tahap, 3 tahap gitu ya. Nanti nyambung akan menjadi satu piramida, akan menjadi satu bangunan utuh, yaitu yang dinamakan Indonesia Maju. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman ya pelantikan Prabowo Gibran nanti nggak ada halangan, dan para penyinyir dan para pembenci Jokowi dia akan gigit jari lagi teman-teman ya. Udah terlalu banyak ya manuver-manuver pembenci Jokowi ya, dari jurus-jurus kebencian, dari jurus-jurus ijazah palsu, dari jurus-jurus kafir, dari jurus-jurus perusahaan ini nggak ada yang mempan dan nggak ada yang bisa ya. Dan hari ini pun kebencian itu tetap ada ya, digaungkan oleh orang-orang itu juga ya. Jadi akan apa namanya, malu sendiri ya. Tapi kan namanya orang nggak tahu malu ya, gimana ya, namanya orang nggak tahu malu ya. Dan saya yakin namanya politisi itu pasti dia bergerak ada kepentingannya. Kepentingannya apa? Ya dia yang tahu. Kita sebagai rakyat hanya bisa menerka-nerka saja teman-teman ya, hanya bisa menebak-nebak saja. Tapi kita kan punya akal sehat ya. Akal sehat negara maju itu harus seperti apa, kalau ingin berhasil itu seperti apa. Kita punya akal sehat, yang pasti harus bekerja keras, harus do something, bukan hanya ngomong doang. Itu teman-teman ya, hari ini persiapan pelantikan mulai disiapkan, pengamanan juga mulai disiapkan untuk pelantik Presiden baru Republik Indonesia. Mudah-mudahan di situasi geopolitik, geoekonomi dunia yang sedang kacau hari ini di Timur Tengah dan di Rusia dan Ukraina bisa dieliminir ya, tidak terlalu merembet ke Indonesia, dan Indonesia tetap aman. Pantau terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.